Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mendiskusikan kasus 2 tugas CPL PAI. Selamat menyaksikan. Hai, perkenalkan nama saya Agung Fatihudin dari kelas D dengan NIM D1A 023056. Halo, perkenalkan saya Nabil Farad Ismaili dengan NIM D1A 023090. Halo semua, perkenalkan nama saya Adityo Purnomo, NIM D1A 023060. Halo, perkenalkan nama saya Seri Lailani Salsabila dengan NIM D1A 023067. Halo, saya Fitri Novitasari, NIM D1A 023064 dari kelas D. Halo, perkenalkan nama saya Katrina Kusuma dengan NIM D1A 023095. Perkenalkan nama saya Muhammad Deni Hizmi, NIM D1A 023078. Ayam petelur merupakan unggas yang ditujukan untuk menghasilkan telur yang menjadi sumber protein bagi manusia. Ayam tersebut merupakan hasil pemuliaan yang diberikan pakan dengan komposisi sesuai agar menghasilkan telur sesuai keinginan manusia. Demi produktivitas telur yang optimal, ayam tersebut kerap ditempatkan di kandang yang sempit dengan tujuan mengurangi gerak yang menghabiskan energi. Di sisi lain, Islam memberikan panduan mengenai etika terhadap hewan. Nah, jadi bagaimana sih pandangan Islam dan ilmu peternakan dalam memandang kasus tersebut? Dalam Islam, etika terhadap hewan-hewan penting. Hewan-hewan dianggap sebagai cipta Allah dan memiliki hak-hak tertentu. Beberapa prinsip ketika terhadap hewan dalam Islam meliputi 1. Perlindungan. Islam mendorong perlindungan terhadap hewan-hewan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks berburu. Pembunuhan hewan yang tidak perlu atau tanpa alasan yang sah dilarang. Yang kedua, pemberian makanan dan minuman. Memberi makanan dan minuman kepada hewan adalah tindakan mulia. Rasulullah SAW mendorong memberi makan hewan-hewan peliharaan dengan baik. Yang ketiga, kepemilikan yang bertanggung jawab. Islam mengatur kepemilikan hewan dan mengharuskan pemiliknya merawat dan memberi perhatian yang cukup terhadap hewan peliharaan mereka. Prinsip etika terhadap hewan dalam Islam yang keempat adalah tidak menyiksa, yaitu Islam melarang penyiksaan hewan. Rasulullah SAW secara tegas melarang penyiksaan hewan dan mengajarkan pentingnya perlakuan baik terhadap hewan itu. Kelima, kurban dan penyembelihan. Ketika menjalankan ibadah kurban atau penyembelihan hewan, Islam memiliki aturan dan tata cara tertentu untuk memastikan penyembelihan dilakukan secara manusiawi dan sesuai syariat. Untuk prinsip keenam, penggunaan hewan. Penggunaan hewan untuk beban atau transportasi juga harus dilakukan dengan memperhatikan kesejahteraan hewan, menghindari beban berlebih, dan memastikan perlakuan yang baik adalah penting. Penting untuk diingat bahwa etika terhadap hewan dalam Islam mencerminkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan yang juga ditekankan dalam agama ini. Dalam Islam, pandangan terhadap hewan yang kandangnya sempit mencerminkan perhatian terhadap kesejahteraan hewan dan etika dalam memperlakukan mereka. Beberapa pandangan yang relevan meliputi 1. Perlindungan kesejahteraan hewan. Islam mendorong perlindungan kesejahteraan hewan. Memelihara hewan dalam kandang yang sempit atau kondisi yang tidak sesuai bisa dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Yang kedua adalah penyiksaan. Menyiksa hewan dengan memelihara mereka dalam kandang yang sempit atau mengabaikan kebutuhan dasar mereka adalah tindakan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Rasulullah SAW telah mengajarkan pentingnya untuk tidak menyiksa hewan. Yang ketiga, ruang hidup yang layak. Dalam Islam, diwajibkan bagi pemilik hewan untuk memberikan ruang hidup yang layak bagi mereka hewan peliharaan mereka. Kandang yang sesak dan tidak memadai dapat dianggap melanggar prinsip ini.
Yang keempat yaitu persyaratan perawatan. Pemilik hewan dalam Islam diwajibkan memberikan perawatan yang baik, termasuk makanan yang cukup, air minum, perlindungan dari cuaca yang ekstrim, dan kebebasan bergerak sesuai kebutuhan hewan. Kesimpulannya, dalam Islam perawatan yang baik terhadap hewan dianggap sebagai tanggung jawab. Moral pemilik hewan, kesadaran terhadap kesejahteraan hewan, dan perlakuan yang adil terhadap mereka adalah prinsip-prinsip yang dijunjungkan tinggi dalam agama ini. Sebagai umat Islam, kita diingatkan untuk memperlakukan hewan dengan baik dan adil sesuai dengan ajaran agama. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.